Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang wudhu, sebuah ibadah yang sangat penting dan mendasar dalam Islam. Wudhu bukan hanya sekedar ritual pembersihan, tetapi juga merupakan cara untuk menyucikan diri kita sebelum beribadah kepada Allah. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita melakukan sholat, kita diwajibkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Karena jika wudhu kita tidak benar, maka sholat kita tidak akan sah. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama ibu, Suraida Dalimunte, dan saya adalah guru pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah wudhu yang benar. Nah, anak-anak, ibu, apakah kalian tahu langkah-langkah wudhu yang benar? Nah, baiklah, mari kita simak video yang akan kita lihat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku pemahaman. Amin. Tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, peserta didik harus dapat 1. Menjelaskan pengertian bersuci dengan benar. 2. Membedakan najis dan hadas dengan benar. 3. Menentukan macam-macam najis dan tata cara mensucikan najis dengan benar. 4. Menentukan macam-macam hadas dan tata cara menyucikannya dengan benar. Yang kelima, menerapkan adab-adab masuk ke kamar mandi dengan benar. Dan yang keenam, mempraktikkan tata cara menyucikan najis dengan benar. Anak-anak, coba perhatikan. Surah apakah ini? Ya, benar. Surah yang kamu lihat adalah perintah tentang wudhu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Anak-anak, tahukah kamu apa itu wudhu? Wudhu merupakan salah satu cara. Anak-anak, tahukah kamu air apa sajakah yang bisa digunakan untuk berwudhu?
Lihat, air yang suci dan mensucikan, air yang sangat alami dan murni, dan tidak tercampur dengan zat. Yang ketiga adalah air salju, dan yang keempat adalah air hujan. Jika air hujan dan air alami lainnya menjadi genangan dan mungkin tercampur najis dan kotoran, maka tidak dapat dipakai untuk berwudu. Anak-anak, ibu mau bertanya nih, apakah kalian sudah terbiasa berwudu? Alhamdulillah. Sudah benarkah tata cara wudu yang telah dilakukan? Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan tata cara wudu yang benar. Anak-anak, tahukah kamu apa saja syarat sah wudu? Syarat sah wudu ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik dan berakal sehat atau mumayyiz. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Dan yang keempat, menggunakan air suci mensucikan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti getah, cat, dan sebagainya. Rukun wudu. Anak-anak, perhatikan ada 6 rukun wudu. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam, tertib sesuai urutannya. Anak-anak, perhatikan sunnah wudhu. Sunnah wudhu ada 10. Yang pertama, membaca basmalah. 2. Membasuh kedua telapak tangan. 3. Berkumur-kumur. 4. Menghirup air ke hidung. 5. Tata cara wudhu. Baiklah anak-anak, kita sampai pada pembelajaran bagaimana tata cara wudhu yang benar. Mari kita simak dan perhatikan dengan baik ya anak-anak. Membaca niat berwudu. Perhatikan bacaan niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lirofil hadasil. Langkah yang kedua yaitu membasuh kedua tangan yang hukumnya sunnah. Dianjurkan membasuh kedua tangan
Langkah yang ketiga, dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna, merupakan ibadah sunnah. Langkah keempat, dianjurkan membasuh kedua hidung dengan cara menghirup air, kemudian mengeluarkannya, merupakan ibadah sunnah. Langkah kelima, membasuh wajah. Membasuh wajah dengan air sampai mengenai semua bagian wajah. Bagian wajah yang dibasuh dengan air meliputi kening hingga dagu, dan kedua pipi sampai dengan pinggir telinga. Nah, membasuh wajah ini. Langkah keenam, diwajibkan membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, lihat, membasuh kedua tangan sampai siku sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya adalah, dan basuhlah tangan-tanganmu hingga siku. Langkah ketujuh, diwajibkan mengusap sebagian atau seluruh kepala. Usaplah sebagian atau seluruh bagian kepala dengan air sampai terkena rambut. Bagian rambut kepala yang dibasuh. Langkah ke-8, dianjurkan mengusap kedua telinga. Mengusap telinga dengan cara membasahi tangan dengan air, lalu usaplah telinga bagian luar dan bagian dalam. Perhatikan langkah yang ke-9, yaitu membasuh kedua kaki hingga mata kaki adalah wajib. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki dengan air, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya, basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Jadi jangan sampai terlewatkan ya anak-anak. 10. Tertib. Tata cara wudhu sesuai rukun wudhu terakhir adalah tertib. Tertib dalam wudhu di sini adalah tahap-tahap dalam melaksanakan wudhu dilakukan sesuai urutan yang benar. Tidak diperbolehkan lompat-lompat. Apabila tidak melakukan urutan rukun wudhu dengan benar, maka bisa dikatakan wudhu tidak sah. Anak-anak, mari kita simak dan perhatikan niat sesudah wudhu. Ibu akan membacakan niat sesudah wudhu.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal muttaqina waj'alni min ibadikas sholihin. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga kita telah mendapatkan manfaat dari pelajaran hari ini. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah Tuhanku, dan aku memuji syukur padamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan aku bertobat kepadamu. Nah, selesai video pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.